Oke, jadi selanjutnya kita akan mencoba untuk menampilkan peta dalam bentuk ini ya, satelit. Kalau di open layer kita bicaranya ping namanya. Kembali ke slide 10. Jadi oh ya, sebelumnya kita copy dulu latihan ketiga. Kita copy latihan 3 jadi latihan 4. Latihan 04.php. Kita ganti juga judulnya. Jadi latihan 4. Kita save. Kita coba buka dulu di browser. Nah, latihan 4, oke, sudah muncul. Nah, sekarang kita pingin tampilannya menjadi satelit. Caranya adalah kita buat baru lagi layarnya. Nah, kalau ini kan kita pakainya OSM. Nah, kalau yang satelit yang ping, berarti kita pakainya Bing Maps. Nah, coba kita copy dulu. Kita copy. Nah, oh iya, yang di copy di dalamnya layar aja ya. Nggak usah selayarnya. Nanti kita buat variabel baru saja. Nanti di bawahnya layar OSM kita buat variabel layer Bing gitu ya. Kita paste. Nah, kalau kalian bisa bedakan, yang pertama dia source-nya OSM, lalu yang kedua Bing. Nah, kalau untuk yang Bing dia mintanya ada key-nya. Nah, ada key-nya seperti ini. Nah, ada key dan imagery set. Imagery set itu bermacam-macam. Ada aerial with labels, ada road. Nanti kita coba satu-satu ya. Aduh, sorry, salah pencet. Nah, cuman key yang ada di PPT itu nggak bisa karena key-nya sudah terlalu banyak yang pakai. Saya sediakan key baru nanti di WLS. Kita copy. Nanti saya upload di WLS ya key yang baru. Lalu kita paste di sini. Nah, lalu kita save. Terus sudah pakai yang baru. Nah, selanjutnya di layer yang ini, layer sini kita tambahkan layer lagi yaitu layer Bing. Kita save. Jadi kalau di QGIS urutannya layer yang di atas itu adalah layer yang paling atas. Kalau di web berbeda. Kalau yang kalian tulis pertama itu nanti dia menjadi layer yang terbawah. Lalu yang kalian tulis kedua menjadi layer atasnya dan seterusnya seperti itu. Berarti nanti hasilnya adalah peta kalian akan ngeload dua layer yaitu OSM dan Bing. Tapi yang di paling atas adalah Bing. Kita coba refresh. Nah, kalau kalian lihat awal tadi ya, OSM-nya sudah ngeload duluan. Mungkin karena dia ringan. Kalau yang Bing agak berat, untuk pertama kali load agak loading untuk kelihatan ya. Kalau yang di paling bawah OSM, lalu ditumpuk sama Bing-nya. Kalau urutannya kita rubah, berarti nanti layar OSM yang di atas. Kita refresh. Nah, ini sebetulnya di belakangnya sudah ada Bing yang aktif. Cuman karena ketumpuk dengan yang OSM, hasilnya seperti ini. Oke, kita kembalikan aja. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya adalah, nah, sekarang kita ingin membuat layarnya bisa aktif dan nonaktif. Kita bisa pakai combo box ataupun checkbox. Nah, sekarang kita coba buat seperti ini ya. Jadi kita buat pilihannya OpenStreetMap atau enggak Bing. Sebelum itu kita coba dulu yang seperti saya bilang tadi, tipe-tipenya ada aerial, lalu kita coba lihat ada aerial with labels. Kita lihat hasilnya. Nah, jadinya itu bentuknya satelit, cuma nanti dia akan ada label-labelnya Surabaya, Kenjeran, Kubeng begitu ya. Lalu kita coba lagi yang route. Nah, ini mirip kok di Google Map itu kita pakai yang seperti ini. Nah, mirip-mirip seperti ini. Jadi kalian bisa pakai route atau enggak yang Bing tadi. Nah,
saya lebih suka yang pakai ini. Kita pakai yang ini aja ya, aerial with labels. Oke. Jadi latihan 4 kalian sudah berhasil membuat layer Bing. Sekarang kita copy latihan 4 menjadi latihan 5. Latihan 05.php. Kita close dulu. Oke, jadi latihan 5 kita pengen membuat pilihan gitu ya. Jadi kita bisa aktif menonaktifkan layer. Pertama kita buat dulu combo box di sini. Kita buat di bawahnya 2 gitu ya. Select option misalkan Bing atau enggak OSM. Nah, pengennya itu seperti apa? Kita pengen nanti jadinya seperti ini. Kita coba buka reklame. Ini yang saya buat. Kita klik peta. Nah, nanti kita bisa buatnya seperti ini. Misalkan Bing aerial. Kita juga punya Bing root. Atau enggak kita mau yang OSM. Nah, nanti kita coba buat seperti ini. Kalian bisa bebas berkreasi. Ini saya contohkan menggunakan combo box. Kita sudah buat combo box, kita refresh. Oh sorry, save. Oke, belum saya ganti latihan 5. Nah, biar lebih bagus kita kasih tulisannya. Pilih layer aktif gitu. Nah, sudah kita punya Bing dan OSM. Oke. Nah, sekarang kita pengen kalau kita pilih Bing dia berubah menjadi Bing. Pas kita pilih OSM dia berubah menjadi layarnya OSM. Nah, caranya kita buat dulu functionnya. Kalau di JavaScript kita buat functionnya di paling bawah sini boleh. Start function, kita matikan comment. Kita buat di dalamnya function change chg layer gitu ya. Value nya kita punya parameternya parameter value. Nah, untuk ngetes dulu kita kasih alert param value yang kita dapat ini sudah sesuai atau change layer. Oke. Nah, function change layer ini kita taruh di sini di select. Kita pakai on change. Jadi setiap combo box ini dirubah, dia akan memanggil fungsi change layer, lalu dia akan memasingkan parameter yaitu isi dari combo box itu sendiri. Jadi kita kasih value gitu, value nya Bing, tulisannya kecil aja, value nya OSM. Nah, caranya mengambil yang sedang terpilih yaitu pakai this.value. Jadi artinya this itu adalah this itu ya select ini sendiri, lalu value yang sedang terpilih gitu. Nah, kita kan tadi sudah pakai alert ya. Jadi setiap fungsi ini dipanggil, dia akan memunculkan pop up parameter value. Jadi kita ngetes dulu apakah parameter yang dikirim sudah betul atau belum. Kita refresh. Kita pilih OSM. Nah, karena ada pop up OSM, nah value yang tadi ya sudah betul. Kita pilih Bing. Nah, betul Bing. Oke. Nah, sekarang kita kan sudah buat itunya, apa namanya? Fungsinya. Sekarang kita buat visible dan true atau false-nya gitu. Nah, sekarang kita buat ada beberapa cara sebenarnya. Jadi kita pakai if parameter value yang dikirim itu, jika parameter yang dikirim adalah OSM, maka kita akan menyalakan layar OSM .set visible true, lalu yang Bing kita matikan gitu ya. Bing set visible-nya false. Jika
parameter value-nya adalah Bing, maka kebalikannya, yang OSM kita matikan, yang Bing kita nyalakan. Kita save, kita coba refresh, kita ganti OSM. Nah, dia berganti OSM, kita ganti Bing. Nah, ini saya punya style coding, sebenarnya bisa juga untuk masukan kalian. Karena ini kan gini ya, layarnya baru 2, baru OSM dan Bing. Nah, kalau banyak kan terlalu susah ya, masa kalian ngetiknya misalnya ada 5, berarti kalian 5 ngetiknya ini 5 kali, true false true false. Nah, kalau saya biasanya begini, caranya adalah setiap layer itu berubah on change, saya akan mematikan semua layer false, OSM saya buat false, begitu juga dengan Bing. Baru kalau misalkan baru saya ngecek lagi, nah parameter yang dikirim itu apa sih? Kalau misalnya yang dikirim OSM, berarti OSM saya nyalakan lagi. Nah, kalau yang dikirim adalah Bing, berarti Bing saya nyalakan lagi. Nah, ini lebih sederhana. Jadi kalau misalnya ada 5 layer yang kalian matiin semua dulu, baru kalian pakai if else sesuai dengan parameter yang dikirim itu apa. Ini hasilnya akan sama. Jadi pertama dia akan mematikan semua layer, lalu menyalakan layer yang terpilih. Kita coba. OSM, nah tetap ya sama ya. Nah, oke. Jadi seperti itu kita sudah berhasil membuat layernya bisa berganti sesuai dengan combo box yang kita pilih. Kita pakai function change layer. Nah, ini kenapa kok saya ngodingnya agak menjorok ke dalam, lalu saya pakai start function sama end function, karena nanti bisa ditutup seperti ini. Nah, kalau kalian hover ke sebelah kiri, nah jadi misalkan kode yang kalian banyak, kalian bisa buat start functionnya dulu atau enggak layernya. Ini juga bisa kita buat seperti ini, start layer, end layer, lalu codingan di dalamnya agak menjorok ke dalam, baru kalian bisa menutup codingannya. Nah, gitu. Nah, selanjutnya di latihan 6 kalian diminta untuk menambahkan 2 peta Bing lainnya sebagai pilihan background. Nah, oke, itu sederhana. Kita lihat dulu tipe-tipenya ada apa saja. Lalu kita copy dulu latihan 5 jadi latihan 6. Latihan 06.php. Oke. Lalu di browser juga kalian ganti dulu. Latihan 6. Nah, berarti nanti kalian buat seperti yang saya tunjukkan di reklama tadi ya. Kalian buat layarnya beberapa. Kita copy, kita kasih nama layer Bing aerial gitu ya, misalkan Bing road. Lalu satu lagi misalkan road on demand boleh. Kita copy road demand. Sip. Nah, lalu ini kita sesuaikan road on demand. Lalu kalian taruh semua di dalamnya sini. Nah, karena combo box kalian yang di paling atas, kalian mau buat apa? Misalkan yang di paling atas saya kan ini misalkan Bing aerial gitu ya. Bing road, lalu road on demand. Ini kita juga harus ganti value-nya. Kita kasih nama Bing aerial. Bing road on demand. Nah, sudah. Jadi karena yang di paling atas ada Bing aerial, berarti pada saat pertama kali load harusnya yang tertampilkan Bing aerial nih. Nah, cara sederhananya jangan taruh layer yang baru di bawah. Jadi taruh yang di paling bawah, tetap yang layer Bing biasa, layer Bing aerial. Ini kita acak apa, layer Bing
root on demand. Nah, yang di paling bawah tetap harus yang aerial karena combo box kalian pada saat pertama kali browser ngeload itu munculnya adalah Bing aerial. Kita refresh. Nah, kita coba F12 dulu. Nah, kok kalian F12 nanti muncul errornya ya, karena kalau kita ngomong JavaScript itu errornya nggak kayak PHP langsung muncul gitu. Kok di F12 baru muncul dia. Oke, layer Bing is not defined. Kita lihat di yang oke. Latihan 6. Kita refresh, sorry. Ini latihan 6. Layer Bing is not defined. Kita lihat dulu ya. Ini errornya di bagian mana? Kalau yang bawah ini karena koneksi saya putus. Kita lihat ini ada di layer OSM, layer Bing. Bentar. Oke, jadi kenapa tadi yang ngeload cuma layer Bing aja? Karena kalau JavaScript itu biasanya kalau nge-refresh tuh dia masih istilahnya masih nyantol, bahasa kasarnya masih nyantol scriptnya. Jadi kita harus nge-refreshnya pakai CTRL plus F5. Karena kalau kita pakai CTRL F5 itu beda dengan F5 biasa. Kalau kita pakai CTRL F5 dia akan merefresh sampai dengan JavaScriptnya. Oke, ini udah itu ya, udah sesuai. Kita coba ganti OSM. Dia belum ganti, coba kita lihat F12 dulu. Layer Bing is not defined. Oh, masih error yang di function ya. Jadi yang di function error, kita coba ubah dulu yang di function. Kita scroll ke bawah. Oke, jadi nanti pada saat pertama kali load kita matikan dulu semua layernya. Nah, baru kita buat if else-nya. If Bing aerial true, copy paste. Nah, ini kita ganti Bing root. Bing root demand, oke lah. Bing root. Lalu layernya kita sesuaikan juga. Ini layer Bing aerial. Ini root on demand. Yang ini root. Kita save. Kita coba CTRL F5. Layer Bing is not defined. Nah, ini masih belum ganti ya, padahal kalau kita lihat di codingan, nah padahal kita lihat di codingan sudah berganti. Jadi kita coba CTRL F5. Nah, baru keganti kalau kalian lihat scriptnya ya. Konsol layer Bing is not defined. Oh, ini karena konsol yang tadi, gak apa-apa. Kita refresh, lalu kita coba ganti OSM, ganti. Kita ganti root, ganti root on demand, sip. Jadi sudah ya, kita berhasil menambahkan 2 layer tambahan tadi. Oke, selanjutnya, nah ini selanjutnya adalah kita diminta untuk menambahkan vektor GeoJSON-nya. Nah, sekarang kita menambahkan GeoJSON, kita menambahkan coba dengan GeoJSON kecamatan. Ini bisa kalian ambil di materi Gigis. Sebenarnya kita sudah pernah punya kecamatan GeoJSON. Jadi tapi nanti tetap akan saya upload di WLS ya. Kita punya layer kecamatan, lalu untuk slide 16 kita juga akan memberikan layer SMA dan kenangan. Oke, jadi pertama kalian copy dulu ke dalam satu folder layer-layer ini GeoJSON-nya, kalian jadiin satu folder di BG tadi. Lalu kita coba copy lagi menjadi latihan 7, copy paste latihan 07.php. Nah, sekarang caranya untuk kita menampilkan layar GeoJSON
kita akan menggunakan layer vektor. Nah, kalau kita kembali ke slide yang paling awal, sekarang kita akan menuju ke layer. Itu bisa dibilang layer base, itu juga bisa dibilang object dan source gitu. Oke, kita kembali lagi ke sini. Caranya kita copy dulu yang variabel kecamatan, kita buat variabel kecamatan. Kita taruh bukan di paling bawah, tapi selalu di atasnya ini ya, di atasnya variabel map. Karena OL map ini akan menjadi intinya. Jadi kalian pada saat mengenerate map ya di sini. Berarti kalau misalnya kalian membuat layer harus di atasnya. Nah, kita jadikan satu sama yang layer di sini nggak apa-apa. Kita paste, kita rapikan dulu. Nah, ini ya, vektor. Nah, layer itu sebenarnya ada banyak, kita bisa menampilkan via GeoJSON, WKT, dan lain-lain. Nanti kita sambil di materi-materi selanjutnya kita coba menggunakan tipe-tipe lain. Oke, jadi formatnya GeoJSON, lalu data processingnya seperti biasa kita pakai 4326. URL-nya apa? Karena ini satu folder berarti tinggal kecamatan.geojson gitu ya. Kita sudah punya GeoJSON-nya kecamatan. Visible-nya true. Lalu kalian taruh di, nah kalau kecamatan ini kan istilahnya apa ya, layer pendukungnya dari layer utama. Kalau saya bilangnya seperti itu, berarti itu harusnya di paling bawah. Kita enter 2 kali aja untuk memisahkan mana yang layer utama. Saya bilangnya yang ini ya, layer utama itu ini yang membuat dasar mapnya. Lalu layer pendukungnya saya bilangnya itu taruh di bawah sini. Sorry, kita tempelnya kecamatan gitu aja. Kita save, kita refresh. Nah, belum muncul karena ini belum saya ganti jadi latihan 7. Nah, akan muncul seperti ini ya. Nanti kita juga akan belajar stylenya seperti apa. Jadi kalau ini kan masih polosan, nanti kita akan coba mewarnai entah itu garisnya, dalamnya, dan lain-lain. Tugasnya sederhana, kalian hanya perlu menambahkan vektor SMA dan genangan, lalu ditambahi checkbox untuk visible dan invisible-nya. Jadi misalkan contohnya seperti ini, yang reklame ini misalnya ya, habis berlaku saya matikan dulu semuanya. Nah, kalau dicentang dia layarnya aktif, kalau di-uncheck dia non aktif gitu. Silakan dikerjakan, lalu nanti saya akan buatkan tempat pengumpulannya di ULS. Saya ganti latihan 7. Oke, begitu ya. Terima kasih, selamat mengerjakan.